Bab 6. Nafas yang menghidupkan ruh. Ada saatnya dalam perjalanan makrifat, engkau menyadari bahwa nafas bukan hanya memberi kehidupan bagi jasad, tetapi juga membangunkan ruh yang tertidur dalam diri. Ruh itu yang dulu bersaksi di alam azali, Alastu bi rabbikum, kini menunggu untuk dihidupkan kembali oleh kesadaranmu. Namun selama engkau hidup hanya di permukaan dunia, sibuk mengejar bayangan dan suara yang berlalu, ruh itu tetap tertidur. Ia bernafas tapi tidak hidup, bergerak tapi tidak sadar. Maka zikir nafas sejati hadir sebagai panggilan untuk membangunkan ruh yang sunyi itu, agar ia kembali mengenal sumber kehidupan yang sejati. Allah yang menghidupkan setiap detik dengan kasih-Nya. Ketika engkau mulai bernafas dengan kesadaran, ruhmu perlahan terbangun dari tidur panjangnya. Ia mulai mengingat, dan di saat itu, engkau mulai kembali menjadi dirimu yang sejati. Nafas yang menghidupkan ruh adalah nafas yang disertai rasa hadir, rasa syukur, dan rasa cinta. Setiap tarikan menjadi seruan, setiap hembusan menjadi jawaban. Ketika engkau menarik nafas, engkau menerima kehidupan dari Allah, dan ketika engkau menghembuskannya, engkau menyerahkan kembali hidup itu kepadanya. Dalam kesadaran ini, engkau tidak lagi menjadi pemilik nafas, tetapi penjaga amanah. Engkau tidak lagi memandang hidup sebagai milikmu, melainkan anugerah yang mengalir melewati dirimu. Dari titik inilah kehidupan berubah menjadi zikir yang berkesinambungan. Bukan zikir yang diucapkan, tapi zikir yang dihidupi. Dan ruh yang dulu tertidur mulai menari dalam cahaya kehadirannya. Ruh yang hidup melalui zikir nafas sejati memiliki sifat lembut, damai dan penuh kasih. Ia tidak lagi memberontak terhadap takdir, tidak mengeluh terhadap keadaan, sebab ia tahu bahwa segala sesuatu berasal dari nafas yang satu. Ia tidak mencari keadilan di dunia, karena ia telah menemukan keseimbangan di dalam diri. Ia tidak mencari cinta dari makhluk, karena telah menemukan cinta yang tidak berakhir. Ruh yang telah dihidupkan tidak akan lagi kembali tidur, karena ia telah mengenal sumbernya. Ia bernafas dalam keabadian, walau tubuhnya masih di dunia. Dan ketika engkau melihat orang yang seperti ini, engkau akan merasakan kehadiran Allah melalui ketenangan wajahnya, kelembutan ucapannya, dan kesejukan sikapnya. Karena ruhnya bernafas dengan zikir yang hidup. Namun tidak semua orang mampu menjaga nafas ruhani ini. Banyak yang kembali lalai karena terpesona oleh dunia. Begitu mudah kesadaran tergelincir, begitu cepat cahaya redup ketika hati tidak dijaga. Maka tugas seorang penempuh jalan adalah menjaga nyala itu, sekecil apapun cahayanya. Jika engkau jatuh, bangkitlah lagi. Jika engkau lalai, sadarlah kembali. Karena zikir sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesetiaan untuk terus kembali kepada Allah di setiap nafas. Setiap kesadaran kecil yang engkau bangkitkan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih dalam, menuju ruh yang lebih terang. Dan ketika ruhmu telah benar-benar hidup, engkau akan memahami rahasia besar, bahwa hidup dan mati hanyalah dua sisi dari satu nafas. Bagi orang yang terjaga, tidak ada kematian yang menakutkan, karena ia tahu bahwa setiap hembusan terakhir hanyalah pintu untuk kembali kepada sumber nafas itu sendiri. Ia tidak lagi takut kehilangan apapun, sebab ia telah menemukan segalanya di dalam diri. Ia telah menjadi saksi dari kalimat agung, La ilaha illallah. Bukan sekadar dalam ucapan, tetapi dalam setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Dan disitulah hidupnya menjadi doa yang tak pernah terputus. Doa yang tidak diucapkan, tetapi berdenyut di dalam ruh yang telah hidup bersama Allah.